Sistem berpikir yang bakal kita bahas dalam video kali ini, itu bakal bikin omongan lo jauh lebih jelas dan lebih meyakinkan. Bang, apa sih sistem berpikir yang lo maksud? Gini, ketika misalkan lo ngomong, dan lo pengen bikin omongan lo jauh lebih jelas, pada dasarnya ada beberapa hal yang wajib banget lo milikin. Yaitu adalah kita sebut sebagai sistem berpikir. Oke? Bang, kenapa sistem berpikir ini itu perlu gue milikin terlebih dahulu? Gini, sistem berpikir pada dasarnya adalah lo tuh kayak mesin cetak. Oke? Dan omongan lo adalah apa yang lo cetak. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah bukan omongan lo nya, tapi sistem berpikir lo nya. Kenapa? Karena sistem berpikir lo itu adalah sistem yang nantinya bakal menghasilkan omongan lo itu sendiri. Nah, makanya ketika lo punya mesin cetak yang bagus, cetakan lo bakal bagus. Nah, terus bang, gimana nih bang caranya? Gitu kan. Gini, ketika lo nanti ngomong, ini kita sebut sebagai argumen. Oke, apa yang lo sampaikan adalah argumen lo. Nah, argumen pada dasarnya itu memiliki dua hal. Claim dan proof atau bukti. Misalkan gue bilang filsafat stoikisme itu efektif banget deh buat nurunin kadar stres diri kita. Oke, jadi itu adalah klaim gue. Filsafat stoikisme itu dapat menurunkan kadar stres dalam diri kita. Nah, ini itu disebut sebagai klaim atau pernyataan. Nah, gimana bang caranya biar omongan gue, klaim gue ini, itu bisa lebih mudah untuk dipahamin oleh orang lain, bahkan meyakinkan mereka? Kebanyakan dari kita itu selalu terbiasa memberikan cuman klaim doang. Oke, kita terbiasa ngomong pernyataan doang aja. Kayak, gue suka banget sih sama ide yang A. Oh, tapi gue suka banget sama idenya Kevin. Oh, gue juga suka banget sama idenya Jason. Kita juga bisa sih ngelakuin A. Jadi kita cuma terbiasa menyatakan pernyataan utama atau klaimnya kita. Selain klaim, ada hal yang disebut sebagai proof atau bukti. Contoh, gue bilang bahwa stoikisme dapat nurunin kadar stres manusia. Ada gak bukti yang menunjukkan klaim gue? Oke, misalkan, satu, gue bilang bahwa, ini udah terbukti kok secara penelitian psikologis, memang udah terbukti dia nurunin kadar stres diri manusia bahkan sampai 30%. Oke, ini adalah proof, bukti yang pertama. Proof yang kedua, bukti yang kedua adalah misalkan, gue punya teman namanya si Aldi. Dulu tuh dia depresi karena dia tuh kena PHK. Dia sampai udah ke psikiater, ke psikolog, dan depresi dia tuh masih gak sembuh aja. Sampai pada akhirnya si Aldi nerapin stoikisme dan dia dalam 3 bulan sembuh dari masalah depresinya. Yang ketiga, ada lagi gak proof atau bukti yang menunjukkan bahwa stoikisme memang dapat nurunin kadar stres dalam diri kita? Ada lagi mungkin? Dari pengalaman gue pribadi misalkan, dulu terakhir kali pas gue diselingkuhin, misalkan kayak gitu, ya kan? Nah, sekarang gini, kita udah punya ada 1 klaim dan 3 proof atau 3 bukti. Sekarang gue bakal nanya ke lo, lebih meyakinkan dan lebih jelas skenario pertama yang nanti gue bakal jelasin, kayak gue bakal omongin, atau skenario kedua? Jadi lo nilai aja. Oke, ini kalau gue ngomong di skenario pertama, cuman klaim doang. Stoikisme itu dapat nurunin kadar stres dalam diri manusia. Yang kedua, gue tambahin proofnya. Stoikisme itu dapat nurunin kadar stres dalam diri manusia. Karena yang pertama, dalam penelitian psikologis ditemukan stoikisme dapat nurunin 30% kadar stres manusia. Yang kedua, gue juga pernah punya teman namanya Aldi. Dia dulu depresi karena dari PHK. Dia udah ke psikiater, ke psikolog, dan dia masih gak sembuh dari depresinya. Tapi setelah dia nerapin stoikisme, dalam 3 bulan, dia dinyatakan sembuh
dari depresinya. Dan ini juga berhubungan dengan poin yang ketiga gue, yaitu adalah pengalaman gue pribadi. Dulu gue pernah diselingkuhin, gue stres, terus lo cerita gitu kan, dan gue nerapin kadar stoikisme yang gak terlalu banyak kok. Gue cuman fokus aja ke hal yang bisa gue kontrol, dan lupain hal yang gue gak bisa kontrol. Dan sekarang, gue bisa move on, dan gue bisa bikin ketahanan mental yang lebih kuat. Lebih jelas yang pertama atau yang kedua, dan lebih meyakinkan mana? Mayoritas orang bakal bilang yang kedua. Di sini. Skenario kedua. Bang, kenapa? Secara psikologis otak manusia, kita itu selalu dipertanyakan dengan sebuah pertanyaan, kenapa? Ini udah kayak natur manusia banget. Kita selalu nanya, kenapa? Ini berarti, ketika lo mau ngomong sesuatu, dan lo tambahkan kenapanya, otomatis hal yang lo bicarakan itu bakal terdengar jauh lebih jelas dan jauh lebih meyakinkan. Makanya gue bilang, setiap kali lo ngomong, selalu biasakan diri lo untuk ngomong claim and proof. Oke? Pernyataan dan bukti. Ini bakal bikin pesan atau argumen yang lo sampaikan itu kedengaran jauh lebih jelas dan jauh lebih meyakinkan. Nah, cuman berikutnya, kita gak bakal selesai di sini doang. Bang, gimana caranya gue bisa praktekin yang lo bahas dalam video kali ini setelah video ini selesai? Oke? How? Ini gue sebut sebagai 30 hari membentuk sistem berpikir. Karena pada dasarnya, manusia itu memiliki sebuah hal yang disebut sebagai habits atau kebiasaan. Nah, untuk lo menciptakan kebiasaan berpikir baru, lo perlu waktu kurang lebih 30 harian. Selama 30 hari ke depan, lo bisa ngelakuin sebuah latihan 30 hari. Yang dimana, satu, lo taruh handphone, jadi ngerekam ke diri lo. Yang kedua, lo ngomong di depan handphone tersebut. Bang, ngomongnya ngomong apa ya bang? Ngomongnya adalah lo bebas ngebahas pertanyaan apapun. Mau lo curhat, lo memberikan kritik, intinya apapun yang pengen lo bicarakan. Lalu, lo tuh memberikan argumennya, lo ngomong depan kameranya dengan proof dan klaimnya lo. Oke? Jadi, lo tuh ngomong dengan pernyataan dan juga bukti. Misalkan, gue udah ngerekam diri gue nih, ini hari pertama gue, gitu kan. Satu hari, satu pertanyaan. Misalnya gue ditanya, hari ini pertanyaan itu adalah, gue lebih setuju eksistensialisme atau nihilisme? Kayak gue misalnya gue bisa baca buku gitu kan, gue terinspirasi pertanyaan itu. Nah, pernyataan gue itu adalah, gue lebih setuju sama eksistensialisme sih. Itu kan klaim. Sekarang gue bakal sampaikan proof-nya. Contoh gue ngomong kayak gini. Gue lebih setuju dengan filsafat eksistensialisme sih. Kenapa? Karena satu, filsafat eksistensialisme itu menurut gue akurat. Karena manusia itu emang makhluk yang irasional. Kadangkala kita udah tahu yang benar, tapi kita masih ngelakuin hal yang salah. Jadi menurut gue pribadi, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, filsafat eksistensialisme juga gak menghilangkan emang dasarnya manusia itu ya maruk aja. Bobrok secara moral, yang dimana walaupun kita berpendidikan, tapi kalau kita dirasukin dengan emosi untuk serakah, gila kekayaan, ya kita bakal tetap rusak. Yang ketiga, nah gue nyatain lagi proofnya. Jadi, gue punya klaim pernyataan gue itu apa, dan proofnya itu apa. Kalau lo lakuin selama 30 hari ke depan, ini bakal membiasakan otak lo untuk selalu berpikir dalam sistem berpikir proof dan claim. By the way, kalau misalnya lo pengen lebih serius lagi latihan intens komunikasi, lo bisa join aja di bootcamp 3 bulan batch 2 gue. Bang, emang bootcampnya ini tentang apa sih? Ini penjelasannya. By the way teman-teman, sorry banget ngeganggu fokus kalian, tapi kalau misalkan kalian semuanya capek sama kondisi komunikasi kayak gugup, grogi, minder, belibet, dan gak pernah bisa berubah, dan kalian butuh satu momen aja buat ngerubah semua ini atau latihan bagi skill komunikasi kalian, gue punya sebuah program yang bakal ngerubah skill komunikasi kalian banget, karena program ini juga udah ngebantu 1.300 teman-teman lain dari seluruh Indonesia untuk ngubah drastis skill komunikasi mereka dalam 30 hari. Program ini namanya Communication Mastery. Di sana teman-teman bakal belajar skill komunikasi, kayak leadership communication, sales communication, karisma, storytelling, public speaking, komunikasi persuasif, retorika,
dan masih banyak banget lainnya. Intinya semua skill komunikasi yang lo perluin dalam kehidupan komunikasi lo. Semua ini juga bakal di-cover dalam 30 days result guarantee by the way, yang artinya kalau misalkan dalam 30 hari ke depan lo nggak ada perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. Setiap bulannya kita juga bakal ada live teaching di Zoom, jadi bakal tatap muka langsung sama gue di Zoom, yang ini bakal berlangsung seumur hidup lo, karena ini bisa diakses seumur hidup programnya. Jadi kalau misalnya lo pengen cek programnya dan siap untuk ngelangkah next step berikutnya untuk mengupgrade skill komunikasi lo bisa cek aja programnya di pin komentar di bawah. Thank you banget semuanya.